Sahabat Radar tentunya ya. Untuk formasi tahun 2022 ini kita mengusulkan sebanyak 2.500. Nah, tentu ini bertanya-tanya banyak sekali ya di satu sisi, kenapa sampai 2.000? Podcastnya Radar Karawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Radar Karawang? Pada sore hari ini kami kedatangan tamu yang sangat istimewa, bapaknya para ASN Kabupaten Karawang, Bapak Haji Asep Aang Rahmatullah. Ya, apa kabar Pak Haji? Alhamdulillah baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Sahid, alhamdulillah damang. Lagi sibuk apa sekarang Pak Haji? Aduh, sekarang sibuknya lagi sibuk kaitan dengan hari raya tentunya ya. Iya. Nah, ini ASN sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Presiden bahwasannya seluruh ASN baik TNI Polri tentu ini mendapatkan THR. Nah, ini kita sedang menyiapkan itu. Iya. Tentu dengan berbagai regulasi yang sudah harus kita siapkan. Alhamdulillah sampai tadi sudah ditandatangani oleh Ibu Bupati dan untuk regulasi kami sudah mempersiapkan, dalam hal ini tentu leading sektornya untuk teknis mekanisme pencairan ada di BPKD. Iya. Gitu Kang Said. Kapan kira-kira nih Pak realisasinya? Ya mudah-mudahan minggu depan lah. Yang pasti sebelum hari raya. Ini kabar gembira nih bagi para ASN ya. Ini kabar gembira yang sangat menggembirakan. THR yang tunggu-tunggu segera cair ya. Kalau ASN di Kabupaten Karawang sendiri sebetulnya ada berapa Pak Haji? Kalau sekarang berarti terhitung mulai tanggal 30 kemarin ya, Maret. Ya. Itu ada di kisaran 10.500-an. 10.500. Nah, ini sudah termasuk yang kemarin hari Senin persis pekan ini ya. 4 hari ke belakang Senin sudah diserahkan P3K sebanyak 435. 435. Ya, itu formasi tahun 2021. P3K ini untuk Kabupaten Karawang 800-an ya. Kita dibagi 2 tahap, tahap pertama dan tahap kedua. Nah, ini sudah masuk gitu. Jadi ASN ini berjumlah sekitar 10.500 terhitung 30 Maret 2022. Nah, ini tentu kalau berbicara ASN ini menarik ya Kang Said ya. Nah, ASN kalau dulu kan PNS. Nah, kadang-kadang kita kurang memahami apa itu PNS dan itu ASN. Jadi kalau ASN itu ada 2, ada PNS dan ada juga P3K. Nah, ini yang sekarang P3K tentu yang statusnya oleh pemerintah diakui statusnya. Kalau dulu kan antara PNS dan non PNS. Kalau setiap ASN itu terdiri dulu antara PNS dan ASN itu ya, dan P3K. Ini yang tentu yang ke depan ini perlu disampaikan juga buat sahabat Radar tentunya ya, sahabat Radar. Untuk formasi tahun 2022 ini kita mengusulkan sebanyak 2.500. Nah, tentu ini bertanya-tanya banyak sekali ya di satu sisi, kenapa sampai 2.500? Emang uang di Kabupaten Karawang berapa? Jangan-jangan habis hanya untuk PNS. Ini perlu kami sampaikan juga. Dari 2.500 ini Kang Sahid gitu, yang tentu 1.800-nya dari tenaga pendidikan untuk guru-guru P3K. Nah, yang sisanya yang 700 ini untuk teknis lainnya. Nah, seperti halnya berkaitan dengan teknis ini ada yang kalau dinas tentu jadi PUPR gitu, PRKP, apapun kaitan dengan keuangan dan lainnya. Nah, yang 1.800-nya ini tentu gajinya pun ditanggung oleh pemerintah pusat melalui DAU. Nah, ini yang perlu diluruskan. Nah, khawatirnya, waduh, jangan-jangan habis nih, uang tidak bisa membangun gitu. Ini gitu ya, yang kadang-kadang miss. Oleh karena itu ini saya berterima kasih nih, pada sore ini saya bisa hadir di sini dan bisa menyampaikan tentu informasi-informasi yang tentu belum tersampaikan, yang harus up to date. Nah, ini gitu Kang Said. 1.500 itu dirasa cukup atau masih banyak kurangnya tuh Pak kalau untuk
Kalau kebutuhan ASN gitu. untuk kebutuhan ya, Ya. tentu tidak serta-merta kita menghitung kebutuhan 2.500. Nah, kebutuhan ini ada perhitungannya gitu kan. Ada analisis jabatan dan analisis beban kerja. Apa ya analisis jabatan dan analisis beban kerja ini? Kalau dengan mudahnya saya menganalogikan ibaratnya ini nih Kang Said nih, ada meja ini gitu ya. Ya. Nah, ini meja lumayan berat juga ya. Kalau misalkan cukup oleh 2 orang gitu kan untuk mengangkat meja ini, kenapa mesti diangkat oleh 4 orang gitu? Analoginya seperti itu. Nah, kalau berbicara cukup dan tidak ini sudah berdasarkan penghitungan yang matang. Sebetulnya kalau berbicara itu tentu masih kurang karena kebutuhan kita hasil dari analisis jabatan dan analisis beban kerja ini, kita itu PNS di ASN di Kabupaten Karawang harus ada di angka 20.000. 20.000. Idealnya itu. Idealnya ini hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja. Tapi kan tidak mungkin kita mengangkat sekaligus 10.000 gitu kan. Jadi yang sekarang ada itu 10.500. Anggaplah 10.000-an. Dalam 1 tahun anggaran kan tidak mungkin. Jadi kita dibuatnya 2 gitu ya. Nah, oleh karena itu bertahap dengan harapan di 2024 ini selesai semuanya. Sebagaimana menjadi program pemerintah pusat. 2024 sudah selesai semuanya. Gitu. Tadi paling banyak kebutuhan itu untuk tenaga pendidikan, Pak? Betul, tenaga pendidikan. Tenaga pendidikan. Memang posnya paling banyak di situ atau kebutuhannya kekurangan gitu? Atau? Kalau untuk tenaga kependidikan di sini memang kita sangat dibutuhkan, Bang. Saya mempunyai data untuk sekolah-sekolah dasar tentunya PNS-nya itu hanya ada 2. Satu kepala sekolah tentu merangkap guru dan satu lagi untuk tenaga administrasi TU. Mereka kan masing-masing satu kelas 1 wali kelas. Berarti minimal itu kalau ada sampai dengan kelas 6 dan TU 8, 10. Ya, itu standarnya atau normatifnya. Tapi kenyataannya hampir di daerah pelosok, di daerah utara itu rata-rata 1. Seperti daerah mohon maaf mungkin di Pakis Jaya itu kan 1 PNS sisanya honor. Nah, ini berbicara kekurangan kurang betul. Kenapa? Karena untuk tenaga kependidikan ini dirasa memang sangat banyak sekali ya yang dibutuhkannya. Oleh karena itu menjadi perhatian khusus selain tenaga kesehatan. Ini berdasarkan tentunya penghitungan atau kalkulasi dari Menpan RB sendiri dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset Teknologi ya. Biasanya kan dari tahun-tahun sebelumnya juga kita mengusulkan banyak gitu, Pak. Betul. Ternyata pas pelaksanaan pembukaan itu formasinya hanya sedikit kan gitu ya. Betul. Itu sebetulnya kewenangan menentukan kuota itu dari kita daerah atau dari pusat itu? Nah, kalau berbicara kewenangan, kita tentu terdiri dari kewenangan pemerintah daerah dan pemerintah provinsi sebagai wakil pemerintah pusat dan tentunya pemerintah pusat. Pemerintah daerah ini yang kadang-kalanya ya mungkin mohon maaf juga kami sering menyampaikan kepada saat rapat-rapat koordinasi gitu ya. Seperti halnya kemarin yang sudah dilaksanakan. Saya langsung melaksanakan monitor ya. Terutama untuk guru-guru. Kami pemerintah daerah memfasilitasi. Kewenangan pemerintah daerah mengusulkan formasi, kebutuhan. Dari mana? Dari tadi penghitungan anjab ABK. Dan tentu dari sana pun sekarang pemerintah daerah visi misinya kan sudah jelas. SDM ini sebagai supporting untuk pencapaian visi misi dan mewujudkan RPJMD yang telah digariskan atau yang telah diundangkan di dalam lembaran daerah. Namun pada kenyataannya usulan kita itu betul kata Kang Said tadi. Mereka pangkas. Wah, contoh Kabupaten Karawang untuk PNS itu rata-rata yang 500. Pangkas 500. Pangkas 500 itu dari mana? Dari hanya jumlah saja. Karena berdasarkan zero growth. Artinya setiap tahun pemerintah Kabupaten Karawang itu kisaran normalnya di angka 450 sampai 500 setiap tahun pensiunnya. Oleh karena itu Kabupaten Karawang selalu mengajukan 500. Jadi
keluar masuk ya, keluar masuk balance ini atau tambal sulam. Nah, kalau berbicara kewenangan kami sampaikan juga harusnya Kabupaten Karawang contoh kita sedang meningkatkan destinasi wisata, supporting juga dong tenaga ada sarjana pariwisatanya. Nah ini tidak melihat, tetapi kuota karena kewenangan ada pemerintah pusat langsung dibabat betul. Katakan saya 500 gitu ya untuk Karawang. Nah ini formasinya pun ya mohon maaf kita nih ke Kang Said ya diskusinya nih sambil berbuka. Contoh kalau dinas pertanian, kira-kira sarjana apa yang dibutuhkan? Pertanian kan tentu kan. Tapi kenyataannya karena dibabat kewenangan pemerintah pusat formasinya, rekrutmen CPNS kemarin yang terimanya itu formasinya sarjana komputer, permata komputer. Pasti kan berpikir kita harusnya komputer ini adanya di Dinas Kominfo dong, gitu kan? Karena lebih sifatnya komunikasi dan informatika. Nah ini salah satu contoh dan kita sampaikan juga, dan yang lebih khawatirnya pada saat pelaksanaan kemarin sinkronisasi ini Dinas Pendidikan, Kementerian Pendidikan sama sekali tidak melibatkan kita pemerintah daerah. Saya monitor ke beberapa, betul waktu SMA 5, SMA 3, SMK 1. Kita tidak dilibatkan, padahal kita berperan aktif. Artinya pada saat pelaksanaan COVID kemarin kita fasilitasi dengan antigen gratis ya, atau misalkan ini antigen gratis. Itu pemerintah kita Kabupaten Karawang. Namun di dalam pelaksanaannya ini yang menurut saya agak-agak ironis juga ya, dari mohon maaf ini tentu pemerintah pusat seleksi tenaga kependidikan mereka itu guru ya tentunya, guru yang melaksanakan seleksi untuk tes P3K. Tetapi di salah satu lokasi tempat pelaksanaan tes yang menjadi pengawasnya itu murid-murid pengurus OSIS. Ini logikanya di mana gitu? Psikologisnya. Mereka itu kan anak didik, masa mengawasi gurunya guru. gitu. Nah, ini ya artinya tidak adanya koordinasi sinkronisasi. Saya koordinasi dengan Dinas Pendidikan. Begitupun wajar kami dari BKPSDM tidak tahu. Nah, sementara katakan saya tadi pada saat Mukaddimah, kalau urusan kepegawaian apapun pasti ke BKD. Padahal kan belum tentu kita nggak tahu. Saya sampaikan itu juga gitu kan. Begitu Kang Sahid. Jadi kalau berbicara kewenangan ya kita kewenangan pemerintah pusat ya. Iya. Tapi Pak, di tengah kekurangan pegawai katakanlah gitu, terus juga dengan formasi yang kadang-kadang tidak maksimal dipenuhi kuotanya, langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah daerah sendiri seperti apa tuh Pak untuk mengatasi kekurangan itu supaya kerjanya bisa tetap optimal gitu pemerintah daerah? Perlu disampaikan juga kami saya secara pribadi dari 2010 ya di BKD dulu, sekarang BKPSDM kami sudah mempunyai database berkaitan dengan SDM di Kabupaten Karawang. Kalau melihat database dari hasil asesmen kami by data bahwasanya pemerintah Kabupaten Karawang ini harusnya maju. Kenapa demikian dikatakan maju? Karena hasil database-nya sendiri ada di tataran diamond. Ini di tataran middle ya. Nah, ini berkaitan tentu nanti ke jabatan kosong. Di tataran middle ini mereka secara kompetensi mempunyai kompeten. Tentu kredibilitas lah tidak diragukan. Nah, untuk mengatasi kekurangan tadi, kami di Diklat ini Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM tentu ada kucing-kucing klinik. Kucing-kucing klinik. Seperti halnya tentu sama halnya dengan kita lah. Kita sudah sangat familiar dengan gadget ini ya. Tinggal buka, kita mempunyai aplikasi medsos pun begitu download repotnya minta ampun. Nah, tetapi pada saat itu tentu di situ pun ada upgrading kan, minta pembaharuan. Sama dengan SDM. SDM pun begitu gitu. Nah, sekarang katakanlah ini SMA. Karena dia mempunyai berpengalaman di dalam pelaksanaannya mengurus administrasi, kita push untuk tenaga administrasinya melalui baik Bintek ataupun Diklat. Nah, ini kita selesai dong Kang Said, kita diskusi kalau misalkan ini kan kewenangan pemerintah pusat, kita sudah mengusulkan. Tidak ada upaya lain. Nah, ini yang kata Kang Said. Kita upayanya tadi memanfaatkan SDM yang ada, tentu dengan cara seperti peningkatan kompetensi melalui Bintek, melalui Diklat atau hal yang lainnya. Ternyata banyak kok. Ada di salah satu pejabat struktural, salah satu dinas, dan itu betul-betul dinas teknis.
secara kualifikasi pendidikan mereka bukan teknis, anggaplah sosial ya, gitu. Tetapi menjadi pejabat administrator atau kepala bidang di salah satu dinas teknis. Karena pengalaman juga mungkin dia bisa. Karena kita berpikirnya bahwa SDM di sini bersifatnya generalis di pemerintah daerah, harus siap ditempatkan di mana saja. Tetapi hanya satu yang tidak bisa gitu kan, di mana? Di dinas kesehatan. Ini. Misalkan Kang Sahid gitu ya, atau saya ke dinas kesehatan, kan takutnya salah nyuntik. Karena mereka bukan tanpa alasan, dinas kesehatan ini mempunyai aturan Permenkes. Permenkes berkaitan dengan tentang standarisasi jabatan pemegang jabatan struktural di lingkup dinas kesehatan kabupaten kota. Nah ini yang tidak bisa gitu. Terus kalau untuk kepala dinas, kalau saya berpendapat di situnya ya, untuk hal ini karena kepala dinas sendiri ini bersifatnya dia manajerial, ya manajerial. Nah ini sama. Ya. Pada saat waktu kemarin kita di Banggar, ini kekosongan jabatan juga kita sudah menghitung setiap tahunnya. Untuk kekosongan jabatan sampai dengan 1 Mei kita sudah menghitung 114 jabatan kosong. 114? Ya, untuk eselon 2-nya atau kepala dinas sebanyak 13 orang. Nah ini belum diisi gitu kan, belum diisi. Perlu kami sampaikan juga kepada sahabat Radar Karawang tentunya di sini yang menyimak gitu. Bahwasannya kita kemarin penyesuaian berkaitan dengan pengukuhan, dengan SOTK baru. Nah karena mutasi itu memang idealnya saya mempunyai konsep yang kita sampaikan kepada pimpinan dari dulu itu seperti tambal sulam ya, kosong isi karena kita sudah tahu merencanakan bahwa bulan depan itu yang kosong berapa. Katakan bulan Mei bertambahnya 8 yang kosong, itu yang kita isi, begitu pun gitu. Nah ini yang belum terlaksana dalam konsep ini. Begitu Kang. Dalam waktu dekat mau ada ini juga enggak Pak? Untuk ya promosi jabatan atau apa untuk mengisi kekosongan itu misalkan kaitan dengan pengisian kekosongan jabatan ini kita sudah mapping setiap bulan ya, kami menyampaikan kepada pimpinan dalam hal ini Ibu Bupati sebagai pejabat pembina kepegawaian, setiap bulannya itu ada kekosongan jabatan kita laporkan di posisi pimpinan dalam hal ini untuk bahan tindak lanjut. Nah berkaitan dengan tadi Kang Said pertanyaannya, memang rencana kita ya mudah-mudahan sesuai dengan ini pimpinan bisa dilaksanakan setelah Lebaran. Tentu dengan mekanisme. Misalkan untuk 114 ini terdiri dari 13-nya itu eselon 2. Di sekretariat aja Asda kosong kan? Asda asisten sekda. Terus dinas saya juga kan merangkap jadi Bapenda. Secara ini kan, waduh, lumayan juga menyita waktu, pikiran dan tenaga gitu kan. Gitu. Belum kesibukan di luar. Nah, ditambah walaupun punya dapur 2, tapi kan uang dapurnya tetap 1, nggak boleh. Gitu. Nah ini yang perlu diingat itu. Kirain double gitu Pak, ada 2. Uang dapurnya 1, jadi diambil kira-kira dapur yang paling ngebul yang mana gitu. Iya. Nah untuk pengisian insya Allah setelah Lebaran gitu kan, dari pengisian kekosongan jabatan tadi tentu dari camat saja sudah ada 6 yang di PLT kan. Itu camat. Kalau dulu kita berpikirnya tidak ada pengisian ini lumayan efisiensi. Artinya tunjangan jabatan atau biaya operasional lain yang melekat untuk belanja pegawai bisa dimanfaatkan ke yang lain. Nah ini diadopsi oleh pemerintah daerah Banyuwangi. Tapi Banyuwangi dia konsisten. Artinya konsisten itu berkaitan dengan SOTK-nya juga tentu. Balik lagi ke ini Pak, ke persoalan P3K tadi. Untuk tahun ini rencana perekrutan kapan Pak? Untuk tahun ini kita rencananya biasanya di semester kedua. Semester kedua. Nah, semester kedua tadi saya sampaikan untuk usulannya sekarang kita mengusulkan 2.500 ini 1.800-nya dari tenaga pendidikan, guru, 700-nya tenaga teknik lainnya. Baik itu tenaga teknik dari komputer atau sarjana kaitan dengan infrastruktur atau teknik lainnya gitu ya. Ini 700 kita bagi-bagi
termasuk dengan administrasi keuangannya juga. Kalau yang sebelum-sebelumnya kan suka ada ini nih keluhan dari guru-guru senior. Betul. Yang sudah agak berumur misalkan kayak gitu, maka mereka pinginnya ada apa ya? Pengennya langsung lah ngestuk dulu. Betul. Ada upaya ini nggak Pak untuk yang rekrutan sekarang gitu? Ada ya untuk memberikan kemudahan lah buat guru-guru yang senior seperti itu. Saya cukup ini juga ya, fokus kaitan memperjuangkan rekan-rekan yang tentunya yang sudah senior. Iya. Kita sudah menyampaikan, cuman ya tadi kondisinya bahwa sekarang kan pemerintah pusat yang menggajinya. Iya. Ternyata kita berpikir di daerah kita kembalikan ke daerah kewenangannya, bukan tanpa alasan gitu kan. Mungkin ya mohon maaf gitu. Waktu kemarin viral juga kan salah satu honorer di Kota Baru itu, Kang Ece itu mungkin tetangganya ibu itu ya. Saya langsung coba video call sakit dan meninggal gitu. Nah itu kita cukup ini juga ya ternyuh. Tentu kalau senior-senior yang secara mereka sudah lama bersaing dengan yang masih muda, saya yakin bukan tanpa alasan, mohon maaf mungkin kalah. Iya. Saya sampaikan seperti itu. Jangan-jangan untuk mengisi soal megang mouse-nya aja belum biasa, pasti kan tadinya mau ngisinya betul, kira-kira mau ngeklik B gitu. Iya. Karena kalau kita bisa geser ke C. Nah, ini kita sampaikan pemerintah daerah harusnya menjadi salah satu indikator tentu berkaitan dengan lamanya bekerja. Iya, iya. Kalau di kami di dalam pengukuran jabatan struktural, pengangkatan jabatan struktural itu ada rumusnya PAMA Japmala gitu. Pangkat lamanya kerja sama kaitan pengabdian. Nah, ini sama halnya dengan honorer. Itu pun sama. Di atas 10 tahun misalkan poinnya 5. Nah ini jadi kalau kemarin sudah diterapkan di tenaga guru ini afirmasi ya. Afirmasi. Nah, ini tentu menjadi saya yakin lah pemerintah pusat mengevaluasi pelaksanaan P3K yang tahap pertama kemarin. Yeah. Nah semoga ini karena kalau misalkan tidak diambil langkah konkret gitu ya. Tentu Mas Menteri sudah mempunyai inilah gitu kan, Mas Menteri kebijakan, jadi tidak akan pernah selesai. Yeah. Kalaupun ditargetkan 2024 sudah tidak merekrut lagi, artinya menyelesaikan yang 2,5 juta kalau nggak salah secara keseluruhan di Indonesia ini selesai 2024 tidak akan selesai. Yeah. Kalau dengan polanya masih sama dengan seperti kemarin. Saya sampaikan kalau yang antara bukan mohon maaf ya senior dengan junior itu. Yang masih muda dengan yang tua, kalau yang masih muda kan pikirannya masih segar kali. Iya. Kalau yang anak-anak milenial mah apalagi dengan berbeda dengan kolonial. Iya. Kolonial mah kan kedah mikiran heula leasing, mikiran heula arisan gitu kan. Kalau yang loba pikiran. Nah, kalau yang milenial Kang Said kan cukup waduh, bobogohan moal kan gitu doang kan mereka seger. Mohon. Nah, gitu. Tapi secara aturan mungkin belum turun ya Pak untuk belum. Ya? Kalau untuk aturan dan kami berharap besar pemerintah pusat dengan ANEP atau analisa evaluasi pelaksanaan yang pertama kemarin ini bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan kan. Justru kadang-kadang ya kami lagi-lagi berterima kasih gitu kan ke rekan-rekan media. Kadang-kadang rekan-rekan media gitu ya, gitu, yang bisa menjadi perhatian dalam hal ini pemerintah pusat. Iya. Begitu Kang Said. Jadi memang cukup rumit juga ya untuk Betul. masalah pengangkatan P3K ini. Luar biasa kalau untuk masalah P3K gitu. Selain dari di kependidikan Pak, di sektor mana lagi Pak di dinas kira-kira kebutuhan? Dinas Kesehatan. Kesehatan. Nah, Dinas Kesehatan yang tahap pertama kemarin ini lebih banyak di rumah sakit umum. Kenapa lebih banyak di rumah sakit umum? Gitu. Harusnya kan di dinas-dinas kesehatan ini dalam hal di puskes masing-masing. Pada saat kita penginputan entrian formasi pada saat itu dinas kesehatan mungkin pada saat COVID pertama ya 2019. Jadi tidak mengusulkan. Nah untuk tenaga kesehatan ini semuanya berada di RSUD. Terus Pranata Komputer hampir sebenarnya sekarang itu dengan di era digitalisasi 4.0 tentu menjadi aspek yang utama ya. Nah, Pranata Komputer itu kita butuhkan. Ini ya tadi seperti saya diskusi di Dinas Pertanian komputer. Nah, terus pertanian penyuluh. Tekniknya di sini berarti ya
PUPR dan PRKP. Kita butuh gitu kan tenaga teknis ininya, dan kaitan dengan yang sekarang ada itu pada saat mereka pensiun kita keterbatasan untuk SDM-nya gitu kan. Jadi, terus dinas-dinas yang lainnya tentu dari aspek kritikal atau prinsipal yang masalah berkaitan dengan keuangan. Nah ini kita tadi misalkan kami di Bapenda butuh 20, kita usulkan 20. Apa aja kira-kira cocok, berarti akuntansi keuangan, kaitan dengan ekonomi pembangunan. Nah ini yang dimaksud tenaga teknis gitu. Begitupun ya sama dinas perhubungan gitu kan. Dinas pariwisata kita butuh ahli bahasa juga ada gitu. Cuman ya 700 yang kita usulkan untuk tenaga teknis lainnya setelah formasinya. Terakhir mungkin Pak, kebetulan kan sekarang ini bulan Ramadan. Betul. Dan juga pemerintah memperbolehkan untuk mudik lagi tahun ini gitu ya. Betul. Termasuk ASN juga kan mungkin boleh mudik gitu Pak. Boleh mudik. Ada nggak Pak yang untuk mudik nanti ke depan yang boleh dan tidak dilakukan selama mudik, misalkan pakai mobil dinas atau untuk ASN gitu ya? Baik, terima kasih Kang Said itu. Nah ini yang menarik gitu ya. Tentu kaitan dengan ASN ini ya, saya rasa mereka yang intelektualnya tentu berbeda, mohon maaf gitu ya. Artinya itu sangat memahami. Berkaitan dengan kebetulan ini yang sekarang ini yang harus kita antisipasi ya, berkaitan dengan euforia. Kalau nggak salah kita 2 tahun tidak boleh mudik ya. Nah ini tentu ada euforia dengan catatan kaitan untuk seperti yang disampaikan minimal harus sudah vaksin booster yang ketiga. Yang kedua tentu karena dia melekat sebagai profesinya ASN, dia menjegang kode etik dalam hal ini, kewajiban-kewajiban dia yang perlu dilaksanakan. Harus menjaga ya kode atau etik martabat sebagai ASN itu. Yang tidak boleh seperti halnya mungkin sekarang. Justru kalau ini tahun ketiga ini lebih banyak kemudahan ya. Banyak kemudahannya kenapa? 2 tahun tidak boleh mudik, sekarang boleh mudik. Kalau dulu kita sangat ketat. Kenapa sangat ketatnya? Kalau sudah dikasih cuti bersama tidak boleh mengajukan cuti pribadi. Nah gitu. Ini rekan-rekan ASN sekarang itu boleh mengajukan cuti. Boleh Malahan kalau saya baca di media kemarin itu Pak Presiden menyampaikan hindari puncak mudik di tanggal 28. Artinya bisa geser kalau ASN ini ngambil cuti tanggal 27 bisa. Pulang duluan gitu ya. Pulang duluan. Kalau dulu nggak boleh. Sekarang boleh ada kemudahan, dan ini sebagaimana surat Menpan RB. Itu ya yang pertama ya. Yang keduanya mungkin berkaitan dengan cuti. Sampai saat ini saya tadi monitor juga. Mereka usulan cuti sudah ada belum yang mengajukan? Ternyata belum ada. Mungkin juga karena belum cair kali THR-nya. Tungguan hilal acan ketinggali gitu. Nah, itu. Terus yang keduanya berkaitan dengan penggunaan, kalau di dalam surat Menpan RB ini tidak boleh menggunakan mobil dinas mudik ya, tidak boleh menggunakan mobil dinas. Namun pimpinan kami dalam hal ini Ibu Bupati mempunyai kebijakan dengan analogi, karena ini euforianya kita khawatir juga kebijakannya itu menurut Menpan tidak boleh menggunakan larangan mudik menggunakan fasilitas negara dalam hal ini mobil dinas ya gitu. Tapi ya mohon maaf, pimpinan kami memberikan kebijakan boleh menggunakan mobil dinas dengan catatan dan ketentuan tertentu. Mungkin kalau kita yang mudik ke jauh tentunya ditinggalkan berlama-lama di rumah ada rawan juga. Khawatir ya. Karena sebelumnya memang pernah kejadian gitu. Salah satu perumahan ya pas pulang yang namanya musibah nggak tahu hilang gitu kan. Akhirnya ya PNS yang bersangkutan menjadi TGR, tuntutan ganti rugi. Nah, ini Ibu Bupati dalam hal ini mengambil kebijakan itu. Mungkin berpikirnya tentu dengan syarat ketentuannya, misalnya kaitan ada apa-apa perawatan dengan menggunakan uang pribadi, bukan uang dinas. Uang dinas ya. Bukan. Tanggung jawab sendiri berarti enak amat gitu kan, ada apa-apa itu yang gitunya. Terus yang lebih khawatirnya lagi mendidik kita untuk mohon maaf tanda kutip berbohong atau lebih kasarnya kepura-puraan munafik gitu ya. Mungkin sekarang masyarakat sekarang lebih jeli, dan dengan adanya arus informasi lebih ini cepat, kadang-kadang ya
viral rame gitu. Rame. Artinya mobil dinas dibawa mudik, tetap dibawa mudik, tetapi platnya diganti plat hitam. Oh, iya. Nah ini kan sama aja mengajarkan dengan berbohong, Iya. pura-puraan. Kalau udah ada izin mang itu kudu. Nah itu pertimbangan Ibu Bupati gitu Iya. kan, untuk mungkin ada suatu kekhususan. Kalau sama Pak Gubernur juga sama melarang mudik gitu kan, cara berbeda antara provinsi dengan kabupaten. Itu Ya. yang saya. Nah, ini larangan-larangan tentunya dan yang boleh dilakukan oleh ASN pada saat jelang hari raya ini. Gitu. Dan tentu kembali kami pun sama seperti yang sudah akan melaksanakan pengecekan. Artinya pada saat halal bihalal diadakan nanti biasanya pada masuk pertama kita melakukan pengecekan dan sanksi. Biasanya Ibu Bupati sanksinya keras gitu, karena kalau di kita tuh harus ditakut-takutin aja kan, sahin potong misalnya TPP gitu. Lumayan kerasanya Pak pemotongan TPP. Lumayan kerasa, kerasa 20% minimal ya ngurangan jatah leasing lah. Hatur nuhun Pak Ji atas waktunya. Ini informasi yang disampaikan juga sangat bermanfaat, terutama bagi sahabat Radar Karawang yang berkeinginan untuk menjadi ASN khususnya P3K. Tahun ini akan ada, tinggal tunggu saja waktunya kapan. Pantengin terus nanti informasi-informasinya. Terima kasih sekali lagi Kang Haji. Siap. Mudah-mudahan sehat dan dilancarkan terus. Terima kasih untuk sahabat Radar Karawang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.